Tapi ingat, kata Ali bin Abi Thalib, bertemanlah dengan orang yang menasihatimu tatkala kau keliru. Itu teman sejati. Nah, ini enggak teman nih maunya kita nyaman ya. Kita nyaman, dia dekat. Kita susah, lari. Teman sejati itu waktu nyaman kan dia menemani kita, waktu susah pun dia menghibur, bahkan menasihati kita. Itu teman sejati. Bagi saya tak ada teman sejati kecuali guru-guru. Guru-guru itu nasihatnya menghibur hati. Saya dulu susah, tapi ada guru yang menenangkan hati. Itulah persahabatan guru dengan murid itu karena Allah, ya, bukan karena yang lainnya. Makanya cinta murid dengan guru itu tak bisa diputuskan sampai hari kiamat. Ya, ini guru yang betul tapi makanya cinta murid dengan guru itu kadang tak bisa diukur. Lebih cinta dengan orang tua dia sendiri. Orang tua kita hormati kerana jasa dia melahirkan, mendidik, memberi pendidikan. Itu jasa yang harus kita hargai. Tapi guru rohani, guru kita, mursyid kita itu akan mendidik kita sampai hari kiamat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kitab Al-Hikam yang memasuki kata hikmah berikutnya yang ke-54 ya. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka. Kemungkinan atau ada kemungkinan engkau berbuat kesalahan atau satu dosa, maka engkau melihat satu kebaikan dari dirimu, suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka, dikarenakan pertemananmu atau persahabatanmu kepada orang yang lebih jelek keadaannya darimu. Ini masalah persahabatan ya. Pertemanan atau persahabatan. Jadi kita harus memilah mana teman-teman yang bisa membawa kepada kebaikan. Ini mempertegas pelajaran sebelumnya itu ya, bahwa seseorang itu bergantung pendirian temannya. Ya, fal yanzur ahadukum, maka lihatlah siapa orang yang ditemaninya. Karena perjalanan kita berzikir ini itu dipengaruhi orang di sekeliling, ya, di sekeliling kita itu. Kalimat di sini dikatakan kemungkinan terjadinya suatu dosa pada keadaan dirimu, kelalaianmu dalam amalmu, apabila engkau bersahabat dengan orang yang lebih jelek dari dirimu. Maka kau akan melihat kau masih baik. Kan gitu ya, kita masih baik karena kita membandingkan orang yang lebih jelek dari kita itu. Maka hati-hati berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang jelek akhlaknya, jelek perangainya, jelek agamanya, nah kita akan bercermin, oh kalau begitu aku masih mendingan. Kan? Ini tanpa kita sadari
Perlahan-lahan kita semakin merosot, bukan makin maju. Ya, bukan makin maju. Nah, karena apa? Nafsu ini selalu melihat dirinya lebih dari orang lain. Kalau orang yang dipandang itu lebih rendah, dia melihat kelemahan selain dirinya, ilmu, baik dari segi ilmu, oh aku lebih mendingan, dari segi amal aku mendingan, apalagi daripada keadaan aku masih mendingan, dan begitulah membanding-bandingkan itu. Nah, berbeda kalau kita berteman dengan orang yang lebih baik. Bi khilafi ma idza sahabatu man huwa ahsana halan minha. Jadi masalahnya sudah berbeda kalau kita berteman orang yang lebih baik. Oh, ada orang teman aku nih, dia ni Masya Allah, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kenapa? Fa innaha la tara min nafsiha illa taqsir. Dia tidak akan bisa melihat dirinya kecuali lemah, kurang. Begitulah kita berteman dengan orang alim, bagus, motivasi kita pun jadi lebih baik. Karena kita mengukur diri kita tidak baik di hadapan orang yang baik. Nah, maka kalau saya mengukur diri saya dengan ikhwan jamaah, berbahaya. Nanti saya merasa saya lebih baik. Makanya saya perlu guru, saya perlu mursyid, pembimbing, pekertakan yang senior atau ulama-ulama. Dengan saya mendekati mereka, saya melihat kekurangan diri. Ya, hati-hati itu. Makanya jangan senang dipuji. Ya, pujian itu penipu, tipuan. Kalau kita tak paham, kita tertipu dengan pujian. Orang melihat itu hal yang baik saja, yang tak baik mana dia tahu. Ya, makanya kita berterima kasih dengan Allah. Allah tu As-Satir. As-Satir itu apa? Yaitu satar, penutup. Yang maha menutupi kekurangan. Termasuk saya ini. Kalau tidak ada sifat Allah As-Satar, Allah bukakan aib, orang takkan hormat lagi. Ya, orang takkan hormat kita lagi. Nah, maka terima kasih ya Allah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ada doa itu dari Nabi. Ya Allah, tutuplah aib kami. Tutuplah aib kami ya Allah. Kalau Allah tak tutup, orang tak akan hormat lagi dengan kita itu. Jadi banyak-banyak bergaul dengan orang yang lebih baik dari kita. Jangan lebih jelek, kita tak akan ada kemajuan. Wa fi dzalika khairun katsir. Yang demikian itu banyak kebaikan di dalamnya. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah, Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, "Awsani habibi, telah berwasiat kepadaku kekasihku." Tak disebutkan ya siapa kekasihnya. Mungkin guru beliau atau mungkin juga Rasulullah SAW. Nah, karena para aulia itu biasa mendapatkan nasihat dari Nabi langsung. Apa kata beliau? Kekasihku berwasiat, la tanqilu qadamaika, jangan kau geserkan langkah kakimu, illa haitsu tarju thawab Allah, kecuali diharapkan di tempat itu kau mendapatkan pahala dari Allah. Jadi boleh kita melangkah, boleh. Boleh kita bergerak, boleh. Boleh kita duduk, boleh. Boleh kita bergaul, silakan. Pastikan di situ kau mendapatkan kebaikan pahala dari Allah SWT. Faham tu ya? Jadi kita mana-mandanglah mau ke mana ni? Kira-kira ni ada kebaikan dari situ. Oh, ada, silakan. Kalau tidak ada kebaikan, jangan. Wala tajlisu illa haitsu ta'minu ghaliban min ma'siyatillah. Janganlah kau duduk. Yang kedua wasiatnya, janganlah kau duduk satu majlis melainkan di situ kau aman daripada maksiat kepada Allah. Kau di situ banyak gunjing, banyak nyalakan orang, banyak mengumpatnya, banyak mengintimidasi orang lain, ada penipuan di situ dan sebagainya, tinggalkan. Ya, wajib
tinggalkan, jauh, ya, jauh sejauh-jauhnya. Nah, dan jangan kau terlena dengan dirimu, illa man tazdada bihi yaqinan, kecuali di situ kau bertambah keyakinan. Jadi kau ada majlis duduk, silakan. Apa yang kau dapatkan? Kalau saya di situ, iman saya bertambah, ilmu saya bertambah, amal saya bertambah, boleh duduk, silakan. Itu je ukurnya. Kerana perjalanan tarekat itu begitu. Cari tempat-tempat yang menambah kebaikan. Jangan di tempat-tempat yang memang membawa kita lebih kurang posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jangan bersahabat yang jiwa orang itu berpengaruh kepada kita kena jeleknya dia. Tapi bersahabatlah dengan orang yang apabila kau memandangnya, kau ingat Allah. Kira-kira siapa tu? Kita berkumpul dengan orang, mandang dia ingat Allah. Itulah guru kita, mursyid kita, wakil talqin yang sudah senior, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh mandang wajahnya ingat Allah. Makanya bila perlu simpan foto guru, boleh. Tu ada foto guru tu. Simpan di rumah. Ya, foto mursyid, mandang wajah dia. Mandang wajahnya ingat Allah. Ya. Nah, dia bilang musyahadatuhu mafatihul ghuyub. Memandang wajah tersebut bisa membukakan engkau kepada jalan ghaib, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi apa pesan yang kemarin dikatakan oleh Sahal? Dia bilang jangan bersahabat 3 macam. Jauh, hindari betul-betul. Apa tu? Al-jababiratul ghafilin, penguasa yang zalim. Hati-hati, rusak kita. Yang kedua, wal qurra'ul muddahinin, ahli qiraat, orang baca Quran cari-cari muka. Tahu cari muka? Menampak-nampakkan kehebatannya, tapi bacanya cuma sampai di tenggorokan, tak masuk dalam hati. Ya, kita pengen cari ahli Quran yang bacanya menyentuh di hati kita, yang bisa menjelaskan Al-Quran apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang mutasawwifatul jahilin, ya, ahli tasawuf yang bodoh. Ya, hati-hati belajar tasawuf, jangan terjebak dengan ulama-ulama ngaku tasawuf tapi dia jahil. Ya, kita akan terperangkap masuk dalam kesesatan. Ujung-ujungnya tak salat. Ya, tasawuf sesat tu ujung-ujungnya tak salat. Nah, itu sesat dah tu. Syekh Zaruk tambah lagi 4, satu lagi. Apa tu? Ulama zahir, ulama zahir, ulama fikih. Dia faham fikih saja, tasawuf tak faham, tauhid tak faham. Oh, kenapa ni? Dia akan mudah nyalahkan orang. Ulama fikih ni, mohon maaf Bapak Ibu, suka nyalahkan. Nah, contohnya orang imam ya, bacaan hurufnya salah satu huruf ya, dah diprotes langsung tu. Ya. Apalagi masalah kunut, ribut dah tu. Kunut tu bid'ah kata dia. Tak betul pergi kunut tu. Kau kawan sama orang macam ini, rusak hati kita, padahal masing-masing tu ada pegangan, ada dalilnya. Jadi kalau cerita fikih ini Bapak Ibu, nyalahkan. Tak ada jalan lain tu, nyalahkan fikih. Ya. Nah, tapi kalau ilmu tauhid, nah, bagaimana kenal Allah? Ilmu tasawuf, bagaimana melihat kekurangan diri, kan bagus. Jadi siapa belajar ilmu fikih tidak ada tasawuf, hati-hati. Ya, dia akan begini dia. Tapi kalau belajar ilmu tasawuf, ya, kekurangan diri lihat. Tu. Maka yang beruntung kata Nabi, orang Allah beri kebaikan, dia melihat aib dirinya dan dia lupa aib orang lain. Itu tasawuf. Ya, kalau tak ada tasawuf, bahaya sebaliknya. Memeriksa aib orang lain sedangkan dirinya tak dilihatnya. Apa pepatah itu? Ya. Semut di seberang laut kelihatan, gajah di pupuk mata tak nampak. Ya.
sekilan jarak mata ke perut gajah, apa dipandang? Ini dinding kah? Atau tiang kah? Ya, atau lapangan kan? Tak bisa memandang dia. Kenapa? Dekat jaraknya. Itulah kena aib dirinya dia tak lihat, tapi aib orang lain sekecil-kecilnya pun dia tahu. Ini termasuk orang yang celaka, kata Nabi. Orang yang berbahagia, dia sibuk melihat dirinya daripada melihat kekurangan orang lain. Jadi belajar dengan orang yang menyebabkan kita ingat kepada Allah. Pandang wajahnya sebab kita ingat kepada Allah. Zikruhu nurul qulub. Menyebut-nyebut dia saja, hati kita hidup. Coba Bapak Ibu nanti biasakan nyebut orang yang salih. Saya kalau nyebut Syekh Abdul Qadir Jalani, kadang menyebut guru sendiri Abah Ano, kadang menyebut lagi mursyid-mursyid yang lain, itu hati gembira. Kenapa? Zikrus salihin tanzilur rahmah. Menyebut orang yang salih itu turun rahmat dari Allah, menyebabkan hati kita hidup ada nur. Sebaliknya menyebut selain daripada itu menyebabkan hati kita mati. Wa'iyadzubillah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak akan bisa dekat seorang penuntut Allah untuk dekat kepada Allah, melainkan dia harus duduk bersama siapa? Ma'arif billah, bersama orang yang kenal kepada Allah. Jika tak dapat macam mana? Saya mau dekat sama Allah ni, tapi tidak ada mursyid yang bisa membimbing saya. Dia bilang apa? Yadhkurullaha lailan wa naharan qa'iman wa qa'idan. Zikir banyak-banyak siang malam, berdiri duduk. Apalagi kalau ada guru, ada mursyid, zikirnya banyak lagi. Cepat tu. Ya, cepat jalan membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya pesannya. Kalau ada guru, alhamdulillah. Kalau tak ada guru, banyak-banyak zikir. Yang bagusnya ada guru, banyak zikir. Lebih cepat. Ya, maka zikir jangan ditinggalkan. Ini pelajaran kita. Tapi ingat, dalam berzikir itu kita melihat, jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang melambatkan diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah ya, ini sedikit pembahasannya mengenai itu saja, kerana orang itu akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan bersahabat jangan terlalu berlebihan menyayanginya. Hati-hati, nanti kalau dia salah, kita pasti membelanya. Mau membela orang yang salah. Begitu juga orang yang salah pun jangan terlalu dibenci. Satu saat dia jadi orang yang baik. Ya, itu pergaulan harus begitu. Tasawuf begitu. Orang jelek tak mau dicela. Yang dicela itu perbuatannya. Satu saat boleh jadi dia berubah. Orang yang baik suatu saat dia bisa salah, tapi mampu tak kita menegur teman yang kita senangi berbuat salah? Itu cobaan berat tu. Ya, cukup berat. Kok saya sih rasa berat. Ya, cukup berat itu. Kita memperbaiki teman yang kita cintai, yang kita senangi berbuat salah. Ya, kalau mau terima. Ya, kalau tak mau terima, itu agak berat ujian bagi kita. Tapi ingat, kata Ali bin Abi Thalib, bertemanlah dengan orang yang menasihatimu tatkala kau keliru. Itu teman sejati. Ya, ini enggak teman ni, mau ni kita nyaman ya. Kita nyaman, dia dekat. Kita susah, lari. Teman sejati itu waktu nyaman kah dia menemani kita, waktu susah pun dia menghibur, bahkan menasihati kita. Itu teman sejati. Bagi saya tak ada teman sejati kecuali guru-guru. Guru-guru itu nasihatnya menghibur hati. Saya dulu susah, tapi ada guru yang menenangkan hati. Apa kau susah kan? Begini. Oh, dia jelaskan, tenang hati. Itulah persahabatan guru dengan murid itu karena Allah, ya, bukan karena yang lainnya. Makanya cinta murid dengan guru itu tak bisa diputuskan sampai hari kiamat. Ya, ini guru yang betul tapi guru yang betul itu ikatannya itu karena Allah. Makanya cinta murid dengan guru itu kadang tak bisa diukur, lebih cinta dengan orang tua dia sendiri. Karena aku dah faham ikatan rohani itu.
Karena pertemanan seperti ini, mohon maaf ini ya, apalagi dengan guru kita itu akan berjalan, nampak kehebatannya nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Orang tua kita hormati karena jasa dia melahirkan, mendidik, memberi pendidikan, itu jasa yang harus kita hargai. Tapi guru rohani, guru kita, mursyid kita itu akan membimbing kita sampai hari kiamat. Ya, kita akan melihat perbedaan, jauhnya perbedaan guru dengan orang tua kita. Nanti kita lihat guru kita bukan hanya beri syafaat anak-anaknya, tapi murid-muridnya diberi syafaat sama dia. Makanya dulu saya sempat menangis waktu guru saya bilang, mudah-mudahan kita bersama-sama. Dia bilang nanti sampai di akhirat. Nangis saya, ya Allah guru, saya bilang kalau saya didapatlah tak bisa berpisah, kau dapat bersama dengan guru. Maunya sih seperti itu ya. Jadi ini persahabat ini jalan, persahabatannya karena Allah saja, tak boleh kena yang lain. Kalau ada pamrih tak masuk, lepas saja. Persahabatan kalau ada pamrih putus, ada maunya, tak masuk dia. Maka hubungan sejati itu kita dengan guru dengan Rasulullah dengan Allah SWT. Ini berantai nih, guru Nabi Allah, guru Nabi Allah. Makanya diabadikan dalam salat ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, hubungan sama Allah. Tak kuat pakai yang keduanya, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum sampai ke sini, pakai yang ketiga, guru, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini ya, orang saleh, nabi, Allah, tiga ni teman sejati ya. Yang lain tinggal semua tu. Suami macam mana dan isteri? Nah, kalau suaminya orang yang saleh, isteri ikutlah, bertemanlah. Nah, isteri salehah, suaminya saleh, samalah. Suaminya saleh, istrinya salah, tak masuk lah tu. Ya kan? Itu kan sebaliknya, istrinya salehah, suami yang salah, tak terpisah lah tu dah. Ya, jadi kita perbaiki. Bisa jadi orang baik, bisa bergaul lah dengan orang yang baik. Bisa jadi orang yang saleh, bisa salehah, bisa kumpul dengan orang yang saleh. Maka saya memahami salat itu, hubungan kita cuma tiga. Dibawa dalam salat nih, hari-hari kita baca orang saleh, Nabi, Allah. Hari kiamat ini adalah dia yang menemani kita nanti ya. Cari teman yang baik, mudah-mudahan kita bersama mereka semuanya, insyaAllah ya. Ya, segera cukup ya. Ada pertanyaan, silakan. Dan mereka itu yang diuji kita dan gitu kan. Dia muji ada maunya kali. Ya, tidak tahu Ustaz. Jadi Ustaz bilang seperti itu terus. Allah yang fadli Rabbi, katanya ini adalah kelebihan daripada Tuhanku. Itu kebenaran. Terus saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting kita posisi ini senang tak dipuji. Itu masalahnya. Kalau ibu senang dipuji, berarti ibu termasuk ghurur, tertipu dengan pujiannya. Tapi kalau kita tidak tertipu, kita sudah paham apapun yang dipujikannya semata-mata yang kumiliki ini keutamaan punya Allah, hak Allah, tidak masalah ya kan ya. Orang memuji kita umpamanya ya, kau ni orang yang baik ya kan, kau selalu berbuat baik, kita katakan kebaikan milik Allah. Alhamdulillah, Allah buat saya bisa berbuat baik. Kalau tanpa Allah tidak bisa. Kita mau ke mana kita? Oh, kaya kau ni, hadza min fadli Rabbi. Itu kan perkataan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa mengumpulkan dua kerajaan jadi satu. Kerajaan Balqis di Yaman
dipindahkan ke Palestina, disatukan dengan istananya Nabi Sulaiman. Orang yang melihat, ya Nabi Sulaiman, dari mana kau dapat ni kerajaanmu semakin besar? Hadza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Tuhan aku, kata dia. Langsung ke Allah Nabi Sulaiman. Jadi orang berhenti muji, pujilah Allah, ini punya dia. Begitu juga yang ada pada diri kita ini. Orang memuji, kembalikan kepada Allah. Kita tak berbesar hati, yang kau puji itu pada diri aku itu milik Allah. Tampannya kau ni, cantiknya kau, Allah yang beri kecantikan, Allah beri ketampanan. Kayanya kau ni, Allah beri kekayaan. Alimnya kau ni, banyak ilmu tu punya Allah. Selesai. Tak bisa berbesar hati. Jadi kalau kita faham, tak masalah. Tapi kalau kita tertipu, senang dengan pujian, itu dia. Kita istighfar cepat-cepat. Ya, minta ampun, ya Allah, tak layak aku berbangga dengan pujian orang, ini milik Engkau. Kembalikan cepat-cepat sudah. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah itu bukan punya kita, punya Allah. Ya. Alhamdulillah iringi, diperjelas. Alhamdulillah ini semata-mata karunia Allah. Selesai. Ya, dah bisa buat kita membanggakannya. Ya, lihat Nabi, pujian Nabi ni, kok diterjemahkan luar biasa. Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Nabi bilang apa dengan Allah? Ya Allah, aku tidak bisa menghinggakan pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Begitu orang memuji Nabi, hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri, kerana kembali kepada pemiliknya. Jadi pujian-pujian di dunia ini semuanya kembali kepada Allah, kembali kepada dia semuanya, kerana potensi kelebihan itu punya Allah. Apapun. Tapi ciri-ciri perjalanan orang mukmin tu biasanya kalau dipuji dia risih tu, gelisah, tak tenang perasaan dia. Ada sesuatu yang tidak disenangi di hati dia kalau dipuji orang. Tapi kalau sebaliknya, ada orang dipuji dia senang. Walaupun tak diungkapkan ya, tapi hatinya gembira, dia senang. Makanya saya kalau dipuji oleh ikhwan jamaah, saya tertipu. Saya tertipu. Karena saya bercermin orang yang sama dengan saya. Saya harus bercermin dengan orang yang lebih baik dari saya. Maka pujian tak bakal datang. Yang ada kritikan. Makanya bagus dikritik tu. Dikritik itu untuk membangun. Kok dipuji, hati-hati, tenggelam nanti. Ya, bisa tenggelam itu. Macam kemarin saya itu kan konsultasi ngomong-ngomong dengan tamu yang bakal datang dari Lampung itu kan, ngomong-ngomong tentang perjalanan rohani itu. Begitu dia mengungkapkan apa yang kita alami, tak ada apa-apanya. Apa yang kita alami, begitu dia mengungkapkan tentang apa yang dia dapatnya, tak ada apa-apa, kita dibawa masih jauh. Coba kalau kita bercermin dengan orang yang belum berjalan, aku dah bagus dah lebih mendingan, lebih baik. Maka bercerminlah dengan orang yang lebih baik. Kita ni maaf tak tahu celah diri kita ni. Tahap awal, kita ni banyak salah. Dalam berjalannya belum tentu baik. Ada orang ikut tarikatnya Abu Yazid Al-Bustami. Ya, begitu terima talqin zikir, kemudian mengamalkan. Dia buat bimbingan mursyid dia. Lalu dia berburuk sangka, ni guru aku tak betul, dia kata. Kenapa? Dia malam mimpi mandang gurunya, badannya manusia, maaf wajahnya babi. Ni guru aku tak betul, dia kata. Guru pula salah kan dia. Hati-hati ya, jangan ambil kesimpulan sendiri. Aku mimpi ni, kenapa buat guru aku wajah binatang? Berarti itu bukan mursyid guru aku ni. Guru aku ni tak betul. Akhirnya penasaran hatinya, daripada salah didatangi gurunya. Guru,
Syekh, malam tadi saya mimpi. Mimpi siapa? Mimpi Syekh. Gimana? Saya mimpi Syekh badan manusia, kepala babi. Syekh pun senyum. Kau berkaca, aku ni cermin, kata dia. Faham tu? Jadi yang bercermin siapa? Diri sendiri. Kerana guru ni bersih, cermin. Kita berkaca, yang nampak itulah diri kita itu. Makanya kalau kita berkaca dengan guru, itulah diri kita. Wah, gimana? Jadi jangan buruk sangka dulu, ngambil sama sini. Ternyata kitalah yang bercermin. Nah, kita bercermin sama orang yang bersih-bersih. InsyaAllah kita akan mengadakan perbaikan. Ya, jadi mohon maaf nih. Jadi kalau kita berteman, ya, jangan suka dengan orang yang lebih rendah dari kita. Nanti kita merasa bangga, kita merasa lebih daripada yang lain. Yang lain. Ya. Dari kita. Tapi kalau kita tidak berteman dengan orang yang lebih buruk daripada alatnya pada kita, pengetahuan mungkin berbeda dengan kita, kalau kita tidak berteman dengan mereka-mereka itu, nanti siapa yang mungkin nanti menjadi teman dia yang mungkin lebih baik dari dia. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang lebih jelek daripada kita, mungkin kita bisa mengajak dia menjadi lebih baik. Ustaz. Nah, apalagi misalnya kalau kita tidak berteman dengan mereka, kita jangan sombong bagaimana? Bagaimana pendapat Ustaz? Ya. Ini dari orang yang lebih jelek dari kita yang mau sama. Apa sebab? Karena kita perjalanan. Paham nih? Kalau kita sudah sampai kepada Allah, sudah mantap bersama Allah, itu tak ada larangan. Masuk tempat maksiat pun boleh. Kita bisa merubah dia. Karena kita dalam perjalanan, dikhawatirkan terganggu perjalanan, maka persahabatan jangan. Tapi kalau sekedar bergaul, tidak masalah. Keakraban jangan. Nah, tapi kalau kita sudah mantap hati kita bersama Allah, tidak khawatir lagi, tidak masalah. Dimanapun kita berada, tidak goyang kita. Nah, maksudnya gitu. Ini kan perjalanan, Kita pastikan nasihat perjalanan. Harus menarik diri, tidak bisa tidak. Pertemanan sekedarnya boleh sama orang-orang yang rendah dari kita, tapi persahabatan tak boleh. Persahabatan saya mempengaruhi satu dengan yang lain. Kan Nabi bilang bersahabat dengan orang yang alim itu, yang baik itu kan seperti kumpul sama orang jual minyak wangi. Tak beli minyak tak masalah, tapi harum dapat. Itulah dia. Lambat laun kita jadi harum. Nah, itu harapannya gitu. Beres kali itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.